Selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada gabut, kita bikin konten ngobrol ya. Ini hari ini banyak orang-orang yang ngobrol bahwa ini adalah zaman yang sepi. Jadi kalau orang di daerah saya ngomong sepi itu berarti kerjaan jarang ada kerjaan, jarang ada peluang. Ya mereka mungkin hanya mengandalkan menghabiskan sisa-sisa penghasilan mereka sambil usaha serabutan. Ya mungkin itu pengaruh dari ini jelang pilpres atau pengaruh dari apa saya juga tidak tahu. Yang jelas memang ini sebagai mukadimah dari kelanjutan tentang kecerdasan finansial. Tidak hanya kaum pekerja atau kaum buruh yang merasakan sepi, tapi sebetulnya para pegawai pun sedang istilahnya itu kok yang dirasakan tidak semakmur zaman dulu, apalagi bagi yang baru pensiun kehilangan sertifikasinya. Itu pasti berefek sekali kalau memang selama ini mendapatkan. Jadi kalau sesuatu yang awalnya itu rutin didapat kemudian tiba-tiba dihentikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat kaget. Ini masih ada beberapa teman yang menanti cairnya tunjangan sertifikasi atau TPG. Alhamdulillah saya tenang, artinya keluar cepat atau lambat disyukuri, alhamdulillah. Selama masih bisa dinego urusan-urusan, saya kira tidak perlu terlalu takut lah. Pasti rezeki itu adalah dari Allah, berupanya macam-macam. Kita diberi kesehatan, kita tidak diberi kecelakaan, itu juga rezeki. Ya. Kalau tiba-tiba ada yang sakit, itu kan akhirnya kan mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya yang besar. Ya. Jadi kesehatan itu juga rezeki. Yang namanya rezeki jangan disalahartikan, kemudian rezeki itu hanya uang. Rezeki itu hanya kalau sertifikasi cair atau TPP cair. Ya. Tapi rezeki itu ketika Anda bisa hidup bersama dengan rukun, dengan keluarga, anak, istri, itu juga rezeki. Alhamdulillah ya, semuanya bisa kumpul. Apalagi yang kadang-kadang bisa bepergian bersama. Itu istilahnya bukan healing ya. Healing itu banyak yang salah mengartikan pergi bersama, makan bersama di kafe itu namanya healing. Coba lihat di kamus besar atau di kamus psikologi, healing itu apa? Healing itu ada kaitannya dengan luka batin ya. Luka batin. Lah healing itu proses penyembuhannya. Nah, jangan salah mengartikan. Kembali ke rezeki ya. Kalau orang mengatakan sepi itu berarti melehke. Melehke itu berarti istilahnya apa ya? Bahasa Jawa di Indonesia kadang angel. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling miskin. Jadi kamu jangan bangga jadi guru bahasa Indonesia karena itu bahasa yang paling miskin. Ya. Ada bahasa efektif efisien itu kan Indonesianya samkil dan mankus. Ya jarang yang tahu mau bahasa miskin. Jadi rezeki melehke Gusti Allah bahasane. Nek ngomong sepi melehke Gusti Allah. Si maringi sepi maringi rame iku Gusti Allah. Nah kadang kita itu sekarang itu sudah membuat berhala-berhala baru tapi tidak sadar. Kita punya atasan, kita takut, kita subyo-subyo, kita seolah-olah seperti mengagung-agungkan
Kalau atasan kita ada di tempat kita bekerja, kita takut, kita tertib, kita disiplin. Kalau pas ditinggal bepergian selama beberapa hari, wah ini hari kemerdekaan, Independence Day. Nah, berhala itu. Ya, seharusnya tidak begitu. Ya, jadi hal yang membuat kita itu kemudian merasa sepi, merasa rame, merasa rezeki kita banyak, rezeki kita sedikit, itu semua karena dilihat dari sudut pandang materi. Kita tidak pernah menilai ketika kita bisa beribadah itu juga rezeki, ketika kita bisa sholat itu juga rezeki, ketika kita bisa tersenyum dengan orang lain itu juga rezeki, kesehatan kita itu juga rezeki. Itu sudah jarang dirasakan. Kita bisa menghirup oksigen ini dengan gratis, itu rezeki. Kita bisa hidup di bumi ini, itu rezeki. Kita bisa menatap matahari setiap pagi, kita berjemur, itu rezeki. Ya. Jadi all about rezeki. Semuanya tentang rezeki. Itu dari Allah untuk kita. Lah, kalau yang dikatakan uang itu adalah sarana, ya. Sarana untuk menjalankan aktivitas kehidupan ini. Kalau dulu bentuknya juga bukan uang. Dulu itu orang-orang zaman dulu barter, telo, poong dijual ke beras, ya. Kambing dijual ke motor atau sepeda dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan mata uang, kalau di Arab itu dinar, dirham, ya. Dinar yang pakai emas, dirham yang pakai perak, seperti itu, ya. Di tanah air kita juga sama, emas untuk alat tukar tadinya. Kemudian ya dunia barat menganggap itu tidak efektif, akhirnya membuat kertas yang mempunyai nilai intrinsik. Nilai intrinsik berupa tadi nilai-nilai jumlah itu dikonversikan dalam bentuk angka, ya. Ada 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 sampai dengan 100.000 kalau di Indonesia, ya. Rupiah itu selalu melemah karena kita selalu hutangnya dolarnya naik terus sehingga rupiahnya melemah. Kira-kira begitu. Dan saya tidak tahu kenapa kita itu membuat hutang terus. Akhirnya sampai pada rakyatnya, masyarakatnya yang mindsetnya juga hutang. Saya ingin punya rumah yang baik, ya hutang. Ingin kendaraan yang baik, ya hutang. Ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu rumahnya sederhana tapi pekarangannya luas. Sekarang rumahnya bagus tapi pekarangannya sempit-sempit. Orang zaman dulu nyimpan emas banyak, sekarang orang zaman sekarang nyimpan utang yang banyak. Jadi sudah berbeda, mindsetnya itu memang sudah berbeda. Orang dulu memang hidup sederhana, menunda kesenangan. Nanti di masa tuanya untuk anak cucu. Jadi orang zaman dulu itu lebih kepada ibadah sebenarnya itu. Yang menghabiskan, sing tukang menghabiskan ya anak cucu. Anaknya rebutan warisan. Misalkan sampai kepada cucunya rebutan warisan kayak gitu. Repot. Nah sekarang pegawai negeri itu kebanyakan juga hutang. Jangan dianggap yang punya mobil bagus, rumah bagus itu bukan hasil hutang. Utang. Kecuali yang punya usaha itu beda lagi. Kecuali yang suaminya itu pejabat, ya. Pejabat di Kementerian Keuangan atau pejabat di Kementerian Kehakiman atau pejabat di kesehatan, misalkan sebagai tenaga kesehatan, ya beda lagi itu. Tapi kalau Anda
saya termasuk guru, kok punya mobil mewah tanpa kita punya usaha, kok punya rumah mewah, utang itu. Utang 10 tahun, 20 tahun. Ada yang modalnya utang untuk beli aset, ya saya termasuk. Utang buat beli kebun, ya. Teman saya tuh utangnya banyak buat beli sawah. Nah, setiap hari ya bagaimana minta belas kasihan teman, misalkan jajan ya biar dibayari kayak gitu. Pokoknya zaman sekarang itu zaman yang sulit, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa semua adalah karena ulah kita sendiri. Kalau Allah itu tetap Maha Rahman, Maha Rahim, pemurah dan Maha Penyayang. Ya, konten ini mungkin kurang menarik ya, karena yang dibahas yang tidak enak. Pengen jalan tol, utang ya, utang kepada Tiongkok. Pengen punya lapangan yang bagus, lapangan multiguna, pasar baguna, utang. Padahal kalau ngomong, saya tuh takut hutang. Takut hutang untuk pribadi. Kalau untuk sebuah instansi atau institusi, hutang biar ditanggung semua orang, biar ditanggung semua. Kalau misalkan di rumah sakit ya pasien, kalau misalkan di sekolahan ya siswa, ya seperti itu. Jadi memang hutang sudah menjadi gaya hidup yang tidak tahu nanti sampai kapan berakhirnya, karena biasanya kalau yang ngutangi itu sudah menagih, maka aset yang dimiliki akan dilepaskan atau diberikan jika sudah kepepet. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika utang negara ini semakin besar, lah ini kontestasi politik ini, ketika calon presiden dan calon wakil presiden itu mindsetnya saya tidak tahu. Apakah mindset tukang utang atau mindset bisa mencari alternatif yang lain. Seperti Amerika tahun 70-an ya, itu printing money misalkan. Katanya, saya tidak tahu, saya belum lahir tahun itu. Printing money sehingga ada istilah petrodolar ya. Nah, dolar ditukar dengan petroleum atau minyak ya. Nah, kalau kita punya apa? Kita punya nikel, kita punya thorium. Thorium itu rare earth. Rare earth itu adalah mineral tanah jarang. Yang thorium itu kadarnya melebihi uranium kekuatannya. Jadi 250 kintal uranium itu setara dengan hanya 1 kintal thorium. Kalau tidak salah, ngarangan gampang ya, tapi datanya ada. Jadi tinggal kita bagaimana sebagai cewek yang seksi, cewek yang cantik, cewek yang semlohai, yang dilirik semua negara. Nah, kita berlakunya bagaimana? Apakah kita itu kemudian kayak murahan, gampang ditawar, gampang dimanfaatkan? Apakah kita itu punya harga diri? Sebagai cewek kita punya harga diri. Mau dicolek, oh jangan, bukan mahram. Kita harus punya nilai tawar. Begitu katanya. Ya, saya tidak mungkin berbicara politik. Saya tidak kenal detail tentang 3 bakal capres dan cawapres. Ya, tapi siapapun yang nanti terpilih itu adalah putra bangsa yang memang terpilih menjadi pemimpin kita, pemimpin Indonesia. Jadi harus kita hormati.
Semoga saja tadi bukan termasuk orang yang suka utang. Kalau mindsetnya utang, yang penting hidupnya mewah, negaranya ketok maju, infrastrukturnya maju, tapi ternyata hasil utang ya percuma. Tapi kalau utang untuk sesuatu yang produktif, itu kata beberapa praktisi usaha, itu tidak apa-apa. Utang tapi untuk sesuatu yang produktif, tapi untuk yang konsumtif ya sebaiknya dihindari. Karena pasti habis kan, pasti habis. Makanya ini memang masa-masa yang sulit. Orang itu berharap ada tim sukses yang datang ke rumah, ngasih amplop ya, ada cash money, bisa untuk kebutuhan beli beras, yang ternyata beras sekarang harganya mahal karena alam kita juga sedang mengalami ya kekeringan. Jadi memang saya kira kita perlu selalu introspeksi diri, karena kemaksiatan itu sekarang tidak hanya di tempat prostitusi. Kemaksiatan itu sekarang tidak hanya di tempat-tempat judi. Kemaksiatan itu sekarang tidak hanya di judi slot, judi online ya. Kemaksiatan tidak hanya di dunia maya. Kemaksiatan itu sekarang hampir terjadi di setiap rumah. Buktinya adalah anak yang durhaka. Hampir di setiap rumah itu sekarang anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan tidak termasuk saya. Anak dengan orang tua banyak yang berani sekarang ini. Apalagi kalau yang sudah pinter ya, dikongkon angel nemen, diperintah angel nemen. Tidak seperti anak zaman dulu diperintah manutan, ada kembalian uang dikembalikan. Anak sekarang ongkirnya mana mi? Minta ongkir kalau disuruh ya. Jadi memang sudah jauh berbeda ya. Itu memang sesuatu yang fenomena yang saat ini terjadi. Jadi karena hampir di setiap rumah itu yang terjadi adalah kemaksiatan yang timbul dari anak terhadap orang tua. Akhirnya kita banyak mendapatkan cobaan, banyak mendapatkan bala, banyak mendapatkan ujian. Ya. Nah, nanti terakhirnya mendapatkan azab ya, hukuman. Na'udzubillah min dzalik. Anak sekarang juga kemarin saya sampaikan di video sebelumnya itu tidak punya ketangguhan. Dia rapuh, dia lemah. Ada anak yang kalau melihat orang tuanya bertengkar, kemudian diambil silet, ya, tangannya disayat-sayat sampai berdarah-darah. Pernah sudah ditempelkan di sini. Naudzubillah min dzalik. Semoga diparingi tobat bahwa menyakiti diri sendiri itu adalah dosa besar ya. Menyakiti ciptaan Allah, tangan yang mulus, cewek lagi disayat-sayat pakai silet. Naudzubillah min dzalik. Saya jadi takut, jadi khawatir kalau tiba-tiba dia sudah kerasukan dengan nafsu syaitan, ya, nafsunya setan, kemudian dia tiba-tiba mengakhiri hidup dengan cara yang sangat tidak elegan. Mengakhiri hidup dengan cara elegan emangnya ada? Ya ada, di tempat ibadah ya, sambil sujud ya. Tapi kalau belum saatnya ya belum mati juga
Artinya sering-sering di tempat ibadah. Jadi ketika mati dia sedang dalam keadaan ibadah, bukan kemudian mengakhiri dengan cara cara paksa ya. Naudzubillah min dzalik yang terjadi pada pelajar zaman sekarang ini. Ada yang dengan dasinya gantung diri di depan kelas. Aduh ya Allah, ngeri sekali itu. Ada yang gantung diri di kamarnya dengan tambang, pakaiannya pakaian perempuan ya, karena dia ditolak perempuan. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ini memang zaman akhir. Zaman akhir itu menyenangkan ya. Menyenangkannya di mana? Semuanya itu bernilai ibadah, dan ibadahnya itu nilainya lebih besar pahalanya. Kalau pahala itu Anda pikirkan, kalau saya tidak terlalu mikirkan pahala. Yang penting saya yang pikirkan itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena saya adalah pelaku dosa, pelaku maksiat. Ini mungkin kameranya agak miring ya. Ya, namanya bikin konten juga umbrus, channelnya juga umbrus. Ya tidak apa-apa, yang nonton ya alhamdulillah. Muga-muga Singapura dosane ditambah rezekine ya, diberi kesehatan. Rezeki tadi kesehatan termasuk ya, kesehatan termasuk rezeki. Istri yang solehah termasuk rezeki, anak yang soleh-solehah termasuk rezeki, kita bisa beribadah termasuk rezeki. Semuanya di zaman akhir itu rezeki. Termasuk sakit, itu rezeki kok. Loh, kita kan tidak pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya sakit. Tidak pernah kan? Berarti ketika kita diberi sakit, itu adalah rezeki dari Allah yang asli, yang murni, tanpa perantara doa kita. Itu kalau sudah sampai situ. Kalau masih menganggap itu hukuman, masih menganggap itu cobaan, ya beda lagi. Kameranya digeser-geser ya opo rek. Ya, jadi kalau pemahamannya sudah sampai pada khairihi wa syarihi minallah, baik dan buruk itu dari Allah, dan kita harus mengimani adanya takdir tadi dah. Takdir yang baik maupun yang buruk ya, itu iman, rukun iman nomor 6 itu yang paling berat ya. Menerima takdir, mengimani takdir, baik itu khairihi berarti yang bagus, yang baik, yang cocok dengan kita, wis jelas kita terima itu cocok. Wa syarrihi, dan yang buruk itu semuanya dari Allah. Kalau sudah sampai situ, insya Allah sakit juga rezeki ya. Semua hal yang tidak enak, tidak nyaman itu rezeki. Rezekinya apa? Itu adalah kafarat, tebusan bagi dosa-dosa kita. Kamu mau dihukum abadi di akhirat? Enggak kan? Mendingan dihukum di dunia dengan sakit, dengan keadaan yang tidak nyaman ya. Wes iki miring-miring gak karuan, sorry ya. Oke, kemudian apa solusinya? Nah, kita kan harus cari solusinya ya. Ya solusinya tadi ngobrol dari tadi itu kan sebetulnya ada yang bisa disarikan. Mindset kita adalah rezeki tidak hanya uang. Uang adalah greasing transaction, alat untuk menjadi pelumas transaksi, melancarkan transaksi di zaman modern ini, yang sekarang sudah mulai tergantikan dengan e-money ya, semuanya serba elektronik, termasuk mata uang kripto ya, yang sempat menggemparkan, menggegerkan ya, Bitcoin, kemudian sampai ada yang lokal ya, dukun kripto, Devindo, bubar kabeh. Pertama itu
Ya. Rezeki tidak hanya uang, uang hanyalah sebagai alat untuk memudahkan transaksi, melancarkan transaksi. Yang kedua, coba berlaku yang baik, birrul walidain kepada orang tua Anda. Itu adalah untuk mengurangi kemaksiatan yang ada di dunia ini. Saya katakan tadi, kemaksiatan terjadi di hampir setiap rumah. Yang anaknya dolanan HP asik ngegame, tidak bisa disuruh. Disuruh sholat, wes ora krungu. Keterong sholat, sholatnya kodoan. Wes, tidak karuan zaman saat ini. Ya memang kita sudah di-set, didesain oleh para elit global. Nggak tahu elit global itu siapa ya. Ya negara-negara maju lah. Yang bisa menciptakan Huawei, yang bisa menciptakan iPhone ya. Dengan teknologi-teknologi tinggi itu untuk menjauhkan kita kepada Allah. Kecuali yang memanfaatkan itu untuk berdakwah, memanfaatkan itu untuk membuat konten yang baik, yang positif. Jadi untuk mengimbangi, jadi hidup ini harus seimbang ya. Ada yang maksiat, ada yang taat, seperti itu. Di tempat saya banyak kiai, bajingannya banyak juga. Bandar narkoba juga banyak. Tapi kiai ini, ustadznya banyak. Para muhibin, pecinta Rasulullah banyak. Ya, jadi itu untuk jaga keseimbangan alam. Nanti kalau sudah ada azab turun, semuanya kena. Contohnya tsunami Aceh ya. Dulu itu. Orang Aceh banyak waliullah juga. Ya, terkena lebih serami Mekah. Ya, itu yang kedua itu birrul walidain ya. Yang ketiga, mencoba untuk mindset untuk utang itu dirubah. Ini yang paling sulit. Karena memang ada teman saya yang hidupnya tergantung dari utang. Setiap saat, setiap waktu yang dipikirkan bagaimana caranya berhutang agar mendapatkan uang. Dan uang itu dipakai untuk kebutuhan, untuk konsumtif, bukan untuk membuat aset. Beberapa kali mencoba untuk bisnis, gagal. Karena memang tidak dipikir dengan masak, dengan matang. Saya ini juga masih berpikir, bisnis di depan saya ini adalah fotokopi dan ATK. Ya. Ini saya juga ingin merubah apa ya bisnis yang saat ini cukup menjanjikan atau lebih kepada apa transaksinya itu kali banyak kali sering. Itu sedang saya pikirkan. Saya juga sedang mencoba beternak kalkun. Kalkun itu katanya 0 kolesterol. Makanya orang Eropa suka kalkun. Nah, saya nanti akan buat sate kalkun. Ini ide ini kalau mau didahului, siapa yang mendengar video ini mau mendahului saya boleh. Nah, gue tes-tesan. Sukses apa hancur. Nah, tapi saya sudah berjalan ini. Saya sudah ada beberapa kalkun yang untuk konsumsi. Jenisnya kan ada yang hias, ada yang untuk konsumsi atau pedaging. Nah, ini saya punya semua. Yang hias juga bisa untuk konsumsi, tapi artinya kalau hias itu nilainya kan lebih tinggi. Dijual hidup nilainya lebih tinggi. Kalau dijual mati sembelihan ya sama. Seperti zaman kelinci. Kelinci hias warna-warni harganya mahal, tapi kalau sudah disembelih kemudian dibuat sate ya harganya sama dengan kelinci pedaging. Nah, jadi saya punya keduanya ya, punya yang hias, punya yang pedaging atau untuk konsumsi. Niat saya nanti coba saya akan buat uji coba sate kalkun. Saya rasakan cita rasanya keluar jika umurnya sudah 7 bulan ke atas. Nah, itu nanti coba.
Saya akan sembelih setelah usianya sekitar 8 bulan 9 bulan. Coba buat mastering ya, mastering istilahku dewe ya, dienggo master berapa tusuk. Kita uji cobakan pada beberapa orang tanpa memberitahu bahwa itu adalah kalkun. Saya akan mencoba melihat ekspresinya ketika mencoba sate kalkun itu. Jika it's very good, berarti mungkin itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dari sate kambing. Karena kambing jumlahnya lebih banyak, populasinya juga banyak, tapi kalkun lebih sedikit, lebih jarang, lebih langka ya. Karena